wabarakatuh. Apa kabar Sobat Cuan? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada tutorial kali ini kita akan belajar cara membuat grafik histogram. Seperti yang kita ketahui, grafik histogram merupakan salah satu jenis grafik yang digunakan untuk menampilkan data kontinu. Grafik histogram dapat digunakan untuk melihat sebaran data dan jumlah kelompok data. Selain itu, grafik histogram dapat juga digunakan untuk mengecek data pencilan atau outlier. Nah, selain itu bisa juga untuk melihat variasi dan posisi dari kelas data. Misalkan yang ini, misalkan di sini konsumsi bahan bakarnya antara 15 sampai 26 liter, ini berada di posisi kelas yang kedua di antara kelas yang lain. Oke. Nah, jadi dengan grafik histogram kita bisa mengecek posisi dari kondisi kita atau posisi dari kelas yang kita miliki. Di tutorial kita akan membuat grafik histogram dengan 3 cara. Mungkin saya akan bagi menjadi 2 atau 3 part. Oke, kita akan memulai dari data yang sebenarnya. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah punya data. Kita pindahkan dulu. Nah, pertama-tama untuk membuat grafik histogram di cara yang pertama, kita harus membuat dulu tabel distribusi frekuensinya. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus mengetahui ini jumlah n, oke? Kemudian minimumnya, min, max, kemudian range-nya, range, kemudian jumlah kelas, nah kemudian panjang kelas. Oke, pertama jumlah data yang saya sediakan di sini adalah jumlahnya 100. Oke, jumlahnya 100. Maka di sini saya tuliskan 100. Nah, untuk min di sini kita bisa pakai fungsi min sama dengan min. Di sini ada min. Nah, kita blok datanya. Oke, minimumnya adalah 3. Kemudian max, kita pakai fungsi max. Nah, selanjutnya adalah range. Range ini adalah selisih dari max dengan min atau pengurangan max dan min, sama dengan 98 dikurang dengan 3. Oke, ini range-nya. Kemudian jumlah kelas. Nah, jumlah kelas di sini ada banyak teori yang dipaparkan, tapi kasus ini kita akan menggunakan rumus Sturges. Nah, bisa juga untuk jumlah kelas sebenarnya kita bisa saja menggunakan kelas yang kita sudah ketahui. Misalkan langsung kita tuliskan 10 atau 20, itu tergantung dengan pengetahuan kita. Tapi kalau kasusnya kita belum ketahui, maka kita bisa menggunakan rumus tertentu. Misalnya rumus Sturges ini. Di sini sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali dengan log n. N-nya itu 100. Oke, karena di sini jumlah data kita 100. Nah, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa bulatkan jumlah kelasnya. Jadi kita bulatkan ke atas saja. Ini sama dengan round. Ini kita pakai round up bisa. Oke, round up. Nah, di sini number and number digit. Oke, di sini kemudian koma. Sini nomor digitnya 0. Oke. Nah, selanjutnya adalah panjang kelas. Panjang kelas ini adalah pembagian antara range dan jumlah kelas. Jadi sama dengan yang ini 95 dibagi dengan jumlah kelas. Kita pakai yang ini saja. Oke, nggak usah pakai yang pembulatan. Oke. Nah, di sini 12,42 karena nilainya lebih
dekat dengan 12, maka kita pembulatannya ke bawah. Oke. Sama dengan round down. Oke. Tapi sebenarnya di sini Oke, tapi sebenarnya di sini walaupun kita bisa bulatkan, sebenarnya kita bisa saja memilih antara 12 atau 13. Di sini juga seperti itu. Kita bisa saja memilih antara 7 dan 8. Oke, dengan menggunakan rumus Dorges ini. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat kelas interval dan frekuensinya. Bagaimana caranya? Saya tuliskan dulu. Ini interval kelas. Oke, kemudian saya merge. Nah, di sini akan ada batas bawah dan batas atas. Tapi batas bawah dan batas atas nanti teman-teman bisa saja merubahnya misalnya dengan mengurangkan dengan 0,5 atau menambahkannya dengan 0,5. Nah, di sini karena data minimum kita adalah 3, maka di sini kita sama dengan minimumnya. Oke. Nah, selanjutnya untuk data di sebelahnya di sini karena jumlah panjang kelas kita 12, maka di sini jumlahnya ditambahkan 12, tapi dengan menghitung angka 3-nya. Oke, jadi di sini sama dengan ini batas bawahnya ditambah dengan panjang kelas, ini kita F4 untuk mengunci. Oke, kemudian tapi dikurangkan dengan 1. Nah, kenapa dikurangkan 1? Karena kita menghitung juga dengan angka 3-nya. Jadi 3, 4, 5 sampai 14 itu panjang kelasnya sama dengan 12. Oke. Kemudian di sini lagi kita sama dengan ini kita ambil, kemudian kita tambahkan 1. Oke. Kita tambahkan 1. Kalau sudah seperti ini kita tinggal tarik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, ini nggak apa-apa. Ini lagi kita tarik. Interval kelas ini mulai dari yang kedua kita tarik ke bawah. Oke, di sini sudah berubah. Nah, kalau kita perhatikan di sini angka terakhirnya adalah 98 sama dengan nilai max kita. Biasanya tampilannya di sini tergabung dalam satu kolom. Nah, bisa juga kita gabungkan dalam satu kolom. Bagaimana caranya? Tinggal sama dengan concatenate ini, kemudian batas bawah pertamanya kita pilih, koma, selanjutnya kutip atas, garis mendatar, kemudian kutip atas lagi, koma, atasnya. Betul. Oke. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Ini kita rapikan dulu. Oke, selanjutnya setelah kita rapikan, kita buat frekuensinya. Di sini sebenarnya kita bisa saja manual, tapi kita akan kelelahan untuk mencarinya. Jadi kita akan menggunakan rumus yang sudah disediakan oleh Excel. Kita blok dulu, kita blok sampai bawah sini. Oke. Sama dengan frekuensi ini. Oke, kemudian kita blok datanya sampai bawah. Oke. Nah, selanjutnya koma. Nah, ini kita ambil yang batas atasnya. Kita pilih yang batas atasnya. Kemudian tutup kurung. Untuk mengeluarkan nilainya semua, kita Ctrl Shift Enter. Oke. Kita buat jadi tabel dulu. Kita kasih border. Nah, setelah jadi seperti ini, kita sudah bisa membuat grafik histogramnya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa blok dulu, kemudian insert, kemudian kita pilih yang ini, grafik. Oke, sudah kelihatan bentuknya. Nah, untuk mempercantik ini bisa kita hilangkan gridnya. Oke, kita klik gridnya, bisa di delete. Oke, kemudian kita klik kanan, grafiknya kita klik kanan, kemudian format data series. Nah, gap width-nya kita ubah jadi 0. Oke, kemudian di sini yang fill and line kita pilih, bordernya kita berikan warna putih misalnya. Oke, sudah kelihatan grafik histogramnya.
Nah, selanjutnya adalah di sini kita bisa kasih judul histogram konsumsi bahan bakar. Selanjutnya, kalau kita ingin menambahkan garis poligon, nah bagaimana caranya? Kita tinggal add data. Di sini kita klik kanan, kemudian select data. Oke, di sini add. Nah, di sini interval class. Jadi series name-nya kita gunakan data interval class-nya. Kemudian di series value ini kita pakai data frekuensinya. Dan oke. Nah, di sini kita klik lagi, klik change series chart type. Nah, di sini kita ubah, yang ini kita ubah jadi grafik nih. Lalu oke. Mudah bukan untuk membuat grafik histogram? Nah, ini adalah cara pertama. Untuk part selanjutnya saya akan buat di video berikutnya. Cukup sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.